Yang berikutnya, dakwah adalah sebab penjagaan syariat. Syariat ini bagaimana cara menjaganya dengan berdakwah. Kalau tidak didakwakan, syariat akan hilang. Syariat akan hilang. Sekarang orang banyak anti syariat. KTP-nya Islam tapi tidak suka dengan apa? Syariat. Tidak suka orang pakai jilbab, tidak suka hukum waris, tidak suka. Banyak hukum-hukum mereka tidak suka. Mereka tidak suka. Apalagi muncul orang-orang liberal yang mereka mengatakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW hanya cocok untuk 1400 tahun yang lalu. Sekarang sudah expire, tidak relevan lagi. Maka kita harus berijtihad membuat hukum-hukum baru yang cocok dengan zaman kita. Itu perkataan orang liberal. Ya. Sebagaimana yang saya bantah dalam disertasi saya. Mereka semua ngomong seperti itu. Sehingga kalau kita bilang ini hadisnya gini-gini, bahwasanya wanita harus begini-begini, itu zaman dulu. Sekarang nggak perlu. Dulu Rasulullah bilang jilbab harus gini-gini, itu zaman dulu. Sekarang nama jilbab itu pakaian kesopanan. Pakaian kesopanan tergantung situasi dan kondisi. Kalau di kantor namanya pakaian kesopanan itu rambut terbuka, betis kelihatan. Itu namanya pakaian apa? Itulah jilbab modern di kantor. Terus kalau olahraga, ya kesopanannya beda lagi. Baju seksi ketat-ketat, lari pagi itu namanya pakaian kesopanan untuk orang yang sedang olahraga. Terus pakaian kesopanan kalau di pantai, ya pakai bikini, itu namanya jilbab modern. Mereka ngaco. Sehingga mereka rubah-rubah syariat dan mereka terang-terangan mengatakan demikian. Dan mereka punya syubhat yang banyak ya. Nah, bagaimana kita menjaga syariat agar orang tahu tentang hukum ini, hukum anu, hukum ini? Ya dengan dakwah. Tentang tauhid, tentang bahaya syirik, tentang sunnah agar bid'ah tidak berkembang. Kalau tidak ada yang menyebarkan sunnah, bid'ah di mana-mana. Coba sekarang saya bicara tentang masalah kuburan. Apa sunnahnya? Sunnahnya kuburan tidak boleh ditinggikan. Paling tinggi paling tidak cuma satu jengkal. Tidak boleh di semen misalnya. Tidak boleh dikasih lampu. Tidak boleh sholat ke arah kuburan. Tidak boleh sholat di kuburan. Tidak boleh bangun masjid di atas kuburan. Sekarang ketika orang tidak menyebarkan hal ini kebalik. Kuburan ditinggikan. Dikasih semen. Dikasih tinggi, dikasih lampu, dipajang foto walinya, ya. Kasih dupa-dupa, dibikin bangunan seperti masjid, dibikin kubah. Orang yang datang harus sholat tahiyatul kuburan. Nanti kalau antum bicara sunnah, Wahabi. Antum jelaskan ini, Wahabi. Padahal semua hadis Nabi. Buat apa Rasulullah SAW di akhir hayatnya berkata, laknatullah alal Yahudi wan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Ini Nabi ucapkan menjelang wafat. Berulang-ulang. Ada 3 hari atau 5 hari sebelum wafat. Ketika mau wafat dia ulangi lagi. Apakah Nabi mengucapkan itu hanya main-main? Seakan-akan tidak mungkin terjadi. Bukankah ketika Nabi mengucapkan demikian karena dia khawatir? Dan sudah pernah terjadi pada umat terdahulu, jangan sampai terjadi pada umatnya. Datang orang sekarang seakan-akan kekhawatiran Nabi itu hanya omong kosong Nabi. Enggak ada itu namanya bikin masjid es kuburan. Tapi Nabi ngomong itu dalam kondisi mau meninggal, khawatir. Dan ini sudah pernah terjadi pada umat-umat apa sebelumnya. Sekarang mau bebas. Datang kuburan, orang satu sholat sini, satu hadap sini, sujud arah kuburan. Rasulullah bilang jangan sholat ke arah kuburan, dia sujud ke kuburan. Rasulullah bilang jangan tinggikan kuburan, dia bikin kubah di atas kuburan, bikin masjid besar, kuburan seperti masjid mewah, megah. Rasulullah bilang jangan bikin lampu di kuburan, dia pasang lampu dengan lampu warna-warni bahkan di kuburan. Hadis Nabi itu mau dikemanakan? Kalau tidak ada yang dakwah, hilang semuanya. Kalau tidak ada dakwah, coba dulu ketika tidak ada yang berdakwah, saya contoh sederhana. Dulu tidak ada yang tahu riba itu haram, nggak ada yang tahu. Saya ketemu dengan kawan, dia udah ngaji sekarang. Dia kerja di instansi ribawi, dia tidak tahu sampai dia pensiun, dia tidak tahu riba itu haram. Dia bilang, saya sering panggil ustadz untuk ceramah, namun tidak seorang pun yang ceramah tentang riba itu apa? Haram. Tidak ada. Sekarang saya sudah lulus, sudah pensiun, baru saya tahu riba itu haram. Dan kapan ketika sebagian ustadz kita dakwah secara masif tentang riba itu haram, baru orang banyak tahu. Tahu nggak? Sampai masalah riba haram tidaknya dibahas di televisi, subhanallah. Saya terus bahagia. Entah hasilnya haram atau tidak, tapi sampai dibahas, berarti ada perhatian. Dulu mana ada yang bicara? Nggak ada yang bicara. Maka kalau tidak ada dakwah, syariat hilang. Syariat hilang. Kapan kita tahu musik itu haram?
ketika ada dakwah. Saya pertama kali dengan musik haram juga ini Ustaz benar nggak ini? Kayak aneh, kok musik bisa haram? Apa bisa hidup tanpa musik? Tapi ternyata haram. Ternyata 4 mazhab bilang apa? Haram. Ternyata mazhab Syafi'i mengatakan haram. Termasuk kencang dalam pengharaman musik. Tapi kalau nggak ada yang dakwah, hilang. Oleh karenanya, di antara fungsi dakwah adalah menjaga syariat. Coba lihat kalau ada daerah atau negeri yang tidak ada dakwah di situ. Kesyirikan merajalela, bid'ah merajalela, wanita-wanita membuka aurat, semua kerusakan terjadi karena nggak ada yang bahas. Nggak ada yang bahas. Antum kalau ada dakwah berjalan, mau bahas fikih mazhab manapun yang penting dibahas di masjid, tetap orang akan mengganggukan syariat. Orang takut. Tapi ketika tidak dibahas sama sekali, orang bebas melakukan apa saja. Mereka nggak ngerti. Maka dengan adanya dakwah, syariat terjaga.